Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Psycho Friends, selamat datang kembali di Topsy Talk About Psychology, di mana nantinya kita akan berbincang santai namun tetap berisi. Nah, beberapa menit ke depan nanti teman-teman Topsy semua Psycho Friends akan ditemani oleh aku, Taulina. Tapi tentunya Lina gak akan sendirian nih membicarakan suatu topik yang keren banget, karena Lina sudah ditemani oleh salah satu dosen dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ya keren banget lah menurut Lina ya. Nanti teman-teman kenal sendiri. Tapi tentunya topik yang akan kita bahas kali ini itu suatu hal yang menurut Lina penting, karena kita akan membahas tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk bekerja dalam sebuah perusahaan di era industri 4.0. Langsung aja nih ya kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Iqbal. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Lina. Sama-sama sehat, karena di era pandemi sekarang Pak, kesehatan itu bukan hanya sekedar kewajiban gitu ditanyakan, tapi bentuk kewaspadaan juga ya Pak ya. Yang penting kesehatan sekarang itu ya, daripada uang dan sebagainya. Waduh, iya benar sih Pak, benar, karena sekali sehat uangnya pergi Pak. Iya betul. Tadi kan saya sudah bilang nih Pak bahwa kita akan tentang revolusi industri. Jadi self preparation kita gitu, agar nanti kita masuk kepada sebuah perusahaan enak gampang gitu Pak. Tapi sebelum kita berbicara itu ya Pak ya, karena Lina yakin ini pembahasan yang sangat penting gitu kan, banyak yang akan membutuhkan. Lina baru saja menemukan suatu observasi temuan di era pandemi ini, bahwa banyak masyarakat Indonesia yang akhirnya menyadari dan mengakui keterikatan dan kelekatan kita pada teknologi dan internet. Iya betul. Mereka hanya melihat ini sebatas dari dampak dari pandemi. Jadi mereka masih berharap ini akan kembali lagi seperti semula gitu Pak. Dan mereka tidak menyadari bahwa ini adalah bagian dari revolusi industri. Iya betul. Iya Pak ya, Bapak mungkin pernah dengar juga. Dan ternyata dari survei ini penyebabnya adalah karena banyak yang belum tahu apa itu revolusi industri. Mungkin bisa kita start dari sini dulu nih Pak. Sebenarnya apa sih revolusi industri 4.0 itu, dan mungkin sejarah singkatnya juga bisa diceritain nih Pak. Kalau kita ngomong revolusi industri, sebenarnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya social society ya, artinya peradaban manusia. Jadi memang kalau kita ngomong revolusi industri, bagaimana manusia itu kan mengoptimalkan sumber daya manusia, kemudian membuat produk-produk yang kemudian itu menjadi membuat manusia itu lebih ringan, lebih dalam bekerja dan sebagainya. Nah sebenarnya gini, kalau kita membahas revolusi industri saja ya, rasanya nggak lengkap ya. Jadi saya mungkin akan sedikit cerita juga terkait dengan startnya dari social society, yaitu bahasa mudahnya itu peradaban manusia. Jadi ketika dulu masa social society yang pertama, nah itu ketika dulu manusia itu masih dalam zaman masih nomaden, hidupnya masih berpindah-pindah nih. Jadi mereka itu ketika mau makan, bertahan hidup, ya mereka harus berburu, dengan resiko kalau berburu mereka hidup atau mereka dimakan. Nah gitu kan. Nah berarti mereka kalau hierarki Maslow itu kan mereka kebutuhan fisiologisnya makan itu kan belum terjamin, mereka harus cari dan sebagainya. Itu ketika masih zaman nomaden, kalau misalkan iklimnya nggak bersahabat mereka harus pindah dan sebagainya. Nah kemudian itu masih peradaban ketika zaman pertama lah. Kemudian ketika social society yang era kedua itu ketika manusia itu sudah mulai bisa dalam tanda kutip ya menaklukkan alam. Mereka bisa menumbuhkan pohon-pohon atau tanaman itu dari biji. Kemudian mereka sudah bisa berternak, kemudian bercocok tanam dan sebagainya. Nah itu mereka sudah mulai bisa menaklukkan alam dalam tanda kutip kan. Berarti sudah bisa kalau dulu mereka harus berburu, tapi sekarang mereka ditangkap, dikembangbiakkan. Nah kapanpun mereka bisa makan dan sebagainya.
Nah, artinya perkembangan peradaban itu membuat manusia itu kan kalau kemudian dari hierarki Maslow, kalau di tahap yang kedua rasa aman, berarti mereka kan sudah fisiologisnya sudah ada tercapai, kemudian rasa aman. Nah, kemudian nanti manusia masuk ini di masa peradaban yang ketiga, social society ketiga. Nah, social society ketiga itu berbarengan dengan masa revolusi industri pertama. Nah, berarti social society ketiga itu ditandai ketika yang dulunya manusia itu bercocok tanam, beternak dan sebagainya. Nah, sekarang manusia mulai memproduksi barang menggunakan pabrik, mesin dan sebagainya. Itu dimulai ketika manusia menemukan mesin uap. Nah, itu kan revolusi industri pertama kan. Itu kan ketika manusia menemukan mesin uap. Nah, memang dampaknya juga sangat luar biasa ya. Di Inggris waktu itu ketika revolusi industri pertama, ini saya kolaborasi langsung ya antara revolusi biar cepat ya, revolusi industri pertama dengan social society ya, ketika itu dampaknya adalah PHK masal-masalan, karena dulu mereka bekerja, sekarang ketika ada pabrik mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu membuat akhirnya ketika kalau kita melihat di masa-masa peralihan revolusi industri, itu pasti nanti ada pergeseran dan pasti ada protes dan sebagainya. Nah, itu adalah ketika masa revolusi industri pertama dan masa social society yang ketiga. Nah, kemudian hari ini kita masuk di masa social society yang keempat. Itu berbarengan dengan revolusi industri keempat. Nah, saya tak cerita yang ganti yang revolusi industri pertama dan ya kan. Nah, ketika revolusi industri pertama itu manusia kehidupannya itu yang dulunya mereka masih manual dan sebagainya, mereka tergeser oleh adanya pabrik, mesin uap dan sebagainya. Yang dulunya misalkan pengen ke tempat yang jauh dan mendistribusikan barang, itu lebih gampang karena ada lokomotif uap. Akhirnya akulturasi budaya juga akhirnya dengan cepat sekali. Nah, kemudian itu dampaknya adalah ketika tadi ya saya katakan PHK masa-masalah dan sebagainya. Nah, kemudian itu sekitar abad 17 sampai awal 18 lah. Kemudian ketika revolusi industri yang kedua itu ditandai dengan penemuan listrik. Itu ketika abad ke-18 sampai awal 19 lah. Itu ketika ditemukan mesin listrik itu lebih efektif kan. Yang dulunya mesin uap, pabrik, sekarang menggunakan listrik, ditemukan Morse, ditemukan telegram, selampu. Itu perkembangan teknologi itu membuat manusia itu lebih leluasa dan mereka lebih nyaman gitu loh. Nah, itu tapi memang dampaknya juga akhirnya yang dulu kalau revolusi industri yang dua itu juga ditandai dengan waktu itu ditemukan volatile. Itu kayak ban berjalan, itu yang Ford. Bukan berarti ban berjalan ditemukan ban itu ya, enggak kayak ban kayak gitu. Itu maksudnya adalah kalau dulu mesin mobil itu dirakit bareng-bareng, satu mobil dirakit oleh 20 orang. Kalau sekarang waktu itu di revolusi kedua itu yang jalan, berarti satu orang itu menangani hanya mempunyai, berarti misalkan dia menangani misalkan mesin, nanti mesinnya itu kalau selesai dirakit dia jalan sendiri, nanti ke kelompok yang kedua itu nanti nangani interiornya, nanti terus jalan sampai nanti perakitan itu selesai. Itu sampai menurunkan untuk keuntungan itu ya, itu sampai 300%. Ya, itu berguguran semua pabrik-pabrik yang lainnya dan beberapa pabrik yang lain. Lalu kemudian ditemukan kita bergeser lagi di masa revolusi industri yang ketiga. Nah, revolusi industri yang ketiga itu paling mudah itu ditandai dengan penemuan komputer. Nah, orang ketika bekerja itu lebih cepat, kemudian data-data itu yang dulunya fisik itu lebih sekarang non fisik, kemudian dia lebih mudah untuk ngirim data, kemudian ditemukan juga berbagai mesin-mesin yang otomatisasi dan sebagainya itu ditemukan ketika di masa revolusi industri yang ketiga. Kan sekarang banyak mesin itu kemudian secara komputer cuma di aplikasi, kemudian dia jalan sendiri. Tapi waktu itu masih membutuhkan
yang banyak juga. Baru kemudian di awal 2000 lah itu kita masuk di masa revolusi industri keempat. Di masa revolusi industri keempat itu kita sekarang ditemukan dengan banyaknya otomatisasi, kemudian banyaknya robot yang ada di di perusahaan dan sebagainya, itu membuat akhirnya tenaga kerja menjadi lebih sedikit yang dibutuhkan. Itu sama kayak dulu revolusi industri pertama, kayak Anda tahu misalkan kita masuk di revolusi industri keempat ini kayak Gojek lah. Dulu awal-awal Gojek kan banyak yang protes, yang dulunya ojek pangkalan, taksi pangkalan, itu mereka protes karena sekarang semua orang pakai gadget. Mereka lebih praktis. Nah, kita komunikasi dengan orang pun lebih banyak. Saya yakin lebih banyak hari ini menggunakan gadget. Kita disuguhkan dengan hal-hal yang praktis. Kita mau makan misalkan ya, mau makan tinggal klik. Kita pengen barang tinggal klik. Kita nggak perlu kemana-mana. Kita di rumah aja kita cukup. Hari ini bekerja, misalkan teman-teman psikologi yang senang nulis, teman-teman psikologi yang senang bercerita, telestory dan sebagainya, itu bisa dijual. Tinggal kita install aplikasi, kemudian kita jual karya kita, itu dihargai dengan dolar. Artinya kita di rumah saja itu bisa hidup hari ini loh ya, di revolusi industri 3. Kita mungkin ya, tapi akhirnya kita menjadi secara interpersonal ya. Kita dengan teman, kita interaksinya, kemudian banyak hal-hal yang kemudian secara sosial kita berkurang dan sebagainya. Nah, baru kemudian kemarin ketika KTT ya tahun 2019 itu Jepang memperkenalkan revolusi social society yang kelima. Jadi peradaban ketika nantinya manusia itu secara fisik dengan metafisik ya, itu tidak ada pembeda. Artinya kita bertemu dengan teman dan sebagainya itu juga bisa lewat non fisik ya. Semuanya itu kita kerja dan sebagainya itu semuanya menggunakan aplikasi, semuanya menjalankan serba online seperti Zoom dan sebagainya. Nah, itu adalah mungkin secara singkat lah ya, revolusi industri. Menarik sih Bapak, ini berarti kalau lihat dari sejarahnya memang sebenarnya revolusi industri nggak bisa di stop ya Pak ya, karena tujuannya tadi untuk memudahkan manusia itu sendiri. Menghentikan laju zaman ya, perubahan itu kan. Ya. Jadi mau nggak mau kita memang harus ke sana gitu kan ya Pak. Kita harus adaptif mau nggak mau. Kalau kemudian kita menolak atau kemudian kita ingin menghentikan arus perkembangan ya enggak bisa, karena itu akan terus bergulir. Ya bisa-bisa ya kita yang terlindas nantinya. Ya benar. Dan ini sih Pak, karena Bapak tadi sempat menyinggung tentang PHK, banyaknya PHK dari cerita atau historinya revolusi ini. Saya jadi teringat di tahun 2018 Indonesia kan mulai berkomitmen tuh Pak menjadikan negara ini sebagai negara yang masuk ke revolusi industri 4.0. Pada saat itu program dari Menteri Perindustrian ada Making Indonesia 4.0 namanya Pak. Dan saya ingat banget di situ kontranya Pak, banyak sekali penolakannya. Bahkan pada saat itu memang sudah sedikit terjadi banyaknya PHK. Dianggapnya oleh masyarakat Indonesia itu memang Indonesia belum mampu sekali gitu. Malah kalau misalkan memang itu ada di Indonesia, nanti semakin banyak pengangguran yang tidak terkontrol. Maka dari itu penolakannya besar. Di 2001 ini kita kan melihat ya Pak ya, banyak sekali PHK dan lain-lain. Nah menurut Bapak gimana sih di 2001 ini? Udah siapkah Indonesia? Sebenarnya kita mau tidak mau akhirnya ketika pandemi terjadi kan kita dipaksa sebenarnya untuk masuk di revolusi industri keempat. Yang mohon maaf misalkan guru-guru yang dulunya mungkin wis nyaman dengan belajar tatap muka dan sebagainya akhirnya dipaksa untuk online. Akhirnya guru-guru yang mungkin di pedesaan dan sebagainya itu mereka lebih mengenal bagaimana Zoom, kemudian bagaimana online dan sebagainya. Mereka mulai mengenal. Kemudian mereka beli secara online, tidak boleh kan keluar rumah dan sebagainya. Kan akhirnya mereka secara tidak langsung mau tidak mau dipaksa untuk beradaptasi. Nah memang gini, kita kan sudah di masa MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya. Artinya seluruh akulturasi budaya, kemudian ekspor impor dan sebagainya itu kan kita sudah tidak bisa membendung. Ya di zaman sekarang itu
semua sudah bebas. Se-ASEAN itu mau se-Indonesia, impor dan sebagainya itu sudah sangat bebas. Nah kalau ketika kita nggak cepat bersaing, maka ya kita akan kalah. Nah menariknya adalah ketika kemudian hari ini ya kita kan nanti ketika masuk di revolusi industri keempat itu kan sebenarnya pemerintah itu juga ketika mendorong, saya ingin agak melebar dikit ya. Nah, ketika pemerintah kemarin mendorong untuk kita masuk ke revolusi industri, nah itu disebabkan kenapa? Ada senjangan misalkan. Karena dari hasil riset negara kita Indonesia itu tertinggal 128 tahun pendidikannya. Iya, bayangkan. Betul, Pak. Ibarat lari ya. Eropa yang sekarang ya jadi kiblatnya Eropa ya. Eropa itu atau Jepang itu ibaratnya mereka sudah di depan. Kita tertinggal 100 meter di belakang. Iya. Jauh sekali ya Pak. Nah lah itu akhirnya mau nggak mau misalkan kita pengen misalkan kita pengen sejajar itu kan kita suruh mereka misalkan berhenti, terus kita masih lari 100 meter. Nah, jauh tuh. Ya kalau mereka berhenti, kalau enggak itu kita semakin tertinggal kan, jauh. Itu kita tinggal 128 tahun. Nah, akhirnya mau nggak mau, akhirnya pemerintah itu kan merombak. Kalau kemarin ada tahu kita rame dengan undang-undang tenaga kerja Omnibus Law dan sebagainya. Saya sedikit cerita ya, kalau Anda lihat di berita dulu sebelum pandemi itu ada perang dagang antara Cina dengan Amerika. Ketika perang dagang itu membuat akhirnya banyak pabrik-pabrik yang investornya dari Eropa, Amerika itu hengkang dari Cina. Mereka mengalihkan pabriknya sekitar waktu itu ada 35. Itu ternyata tidak ada satupun yang masuk ke Indonesia. Padahal Indonesia 10 tahun lagi kita ada bonus demografi. Iya. Bonus demografi itu berarti banyak yang usia produktif itu membutuhkan lahan pekerjaan. Nah kalau lahan pekerjaan itu kayak gini aja ya, kita kan berarti akan banyak pengangguran. Nah sedangkan dari waktu itu ketika ada perang dagang sebenarnya harusnya kita diuntungkan karena banyak pabrik yang hengkang dari Cina itu tidak ada satupun yang Indonesia. Ada sekitar 20 pabrik itu yang di Vietnam. Ada sekitar 5 sampai 7 itu yang di Thailand. Ada yang ke Malaysia, tidak ada satupun yang ke Indonesia. Kenapa? Karena regulasi kita itu banyak sekali, dalam bahasa Jawanya ruwet. Karena gini, regulasi misalkan di kabupaten ada regulasinya, di provinsi ada regulasinya, di tingkat kementerian ada regulasinya. Misalkan untuk lingkungan hidup aja lah. Misalkan di kabupaten harus ada sertifikat kelayakan untuk lingkungan hidup. Di provinsi masih diverifikasi lagi. Itu membutuhkan untuk investasi satu pabrik saja itu membutuhkan hanya administrasi itu 1 tahun lebih. Di kementerian sebagai belum itu kan masih sulit. Nah, akhirnya sama pemerintah hari ini ya itu kan dipangkas kan. Sekarang 1 atap. Regulasi sekarang dipermudah, dipercepat dan sebagainya. Kalau regulasi yang dulunya ada 4 jenjang sekarang hanya 1 dan sebagainya itu dipotong-potong. Nah itu tidak mudah dan banyak sekali penolakan karena masih sesuatu yang beda itu kan pasti banyak penolakan. Nah tapi untungnya adalah banyak sekarang mulai pabrik-pabrik investor yang ke Indonesia, nikel yang kemarin dari beberapa negara yang kemudian mereka berinvestasi baterai yang tidak ada di ASEAN kan, yang ada hanya di Indonesia, itu kan sudah luar biasa dari situ, termasuk dari Omnibus Law itu kan. Iya. Tadi Bapak sempat sempat menyinggung tentang beberapa kesulitan gitu ya Pak untuk kita akhirnya masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi sebenarnya skill-skill apa Pak tadi biar mendukung lebih cepat lagi agar Indonesia itu bisa masuk ke 4.0 dari personal pekerjanya gitu? Kalau misalkan kita agak ke psikologi ya, sebenarnya kalau kemampuan kita ke Indonesia, tingkat pendidikan dan sebagainya, itu kita kan tadi saya katakan kita tertinggal cukup jauh dari negara-negara Eropa. Nah makanya sekarang apa sih yang kemudian bisa membuat kita itu bisa mengejar ketertinggalan itu? Nah sekarang di dunia pendidikan yang menelurkan lulusan-lulusan dari SMK kemudian dari perguruan tinggi itu mereka kan ada akreditasi. Nah akreditasi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di
lapangan, kebutuhan yang ada di tempat kerja. Sekarang misalkan di fakultas kita ya, dulu nggak ada yang namanya misalkan mata kuliah bimbingan karir misalkan. Sekarang ada. Kemudian dulu tidak ada mata kuliah yang terkait dengan misalkan literasi, misalkan digital literasi. Sekarang ada kan mata kuliah itu. Nah, itu kan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di zaman. Nah, itu kalau dari kelembagaan ya. Kalau dari mahasiswa sebenarnya semua ketika mahasiswa itu masuk di dalam perkuliahan, itu keilmuannya itu juga pastinya juga dibutuhkan kok di dunia kerja. Apalagi psikologi itu katanya kan seperti air yang dimanapun itu selagi ada manusia, di situ psikologi gitu ya, dibutuhkan. Nah, yang memang menjadi problem kita ketika sekarang kita ke revolusi industri keempat, otomatisasi, kemudian ada misalkan semuanya serba instan dan sebagainya, itu membuat orang itu tidak senang berproses, tapi mereka senang yang instan. Dan mereka itu kalau tidak mendapatkan itu, maka lebih mudah untuk mengalami stres, depresi dan sebagainya. Nah, kemudian di tempat kerja juga itu membutuhkan, sekarang kita bekerja dengan banyak orang pun karena orang-orang sekarang lebih senang dengan HP, gadget dan sebagainya, itu membuat orang secara interpersonal juga mulai menurun. Nah, kemampuan interpersonal itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh yang sekarang calon tenaga kerja itu untuk di dunia kerja. Karena ketika kebutuhan skill misalkan di dunia kerja itu bisa dipelajari, semua bisa dipelajari. Nah, yang sulit ya atau lama itu adalah masalah karakter. Jadi ketika kita berhubungan dengan banyak orang, ketika kita berhubungan dengan atau kita menghadapi masalah dan sebagainya, kalau skill atau karakter kita itu tidak cakap, kita akan kesulitan untuk beradaptasi. Poinnya adalah kemampuan kita dalam beradaptasi. Kita melihat potensi-potensi apa sih yang nanti di dunia kerja, kemudian kita lebih mengoptimalkan, dan kemudian kita juga secara personal kita harus siap lah. Berarti kemampuan interpersonal kita, kemampuan kita menjalin relasi, komunikasi itu menjadi sangat penting hari ini. Karena kalau Anda lihat misalkan, karena saya sering untuk psikotes dan sebagainya di beberapa perusahaan, itu karena perusahaan itu inginnya itu kalau mereka dalam tanda kutip ya bodoh, itu bisa kita latih kok mas, itu bisa kita. Tapi kalau kemudian mereka secara karakter itu jauhkan, kemudian mereka secara karakter itu kurang masuk lah, itu sulit. Karena karakter kan sifatnya menetap, makanya mereka biasanya mintanya itu mas, kalau untuk psikotes tolong yang dimasukkan itu nggak terlalu pintar nggak masalah, tapi karakter etika, karakter interpersonal mereka harus bagus. Makanya kenapa psikotes itu di banyak lembaga perusahaan itu menjadi penentu lah. Karena mereka kan kalau psikotes biasanya pasti ditaruh di akhir. Karena mereka secara misalkan kualifikasi mereka masuk semua nih, tapi mereka akan dites secara kepribadian, secara karakter itu mana sih yang nanti mereka cocok ketika bekerja, mana sih yang mereka nanti bisa bekerja sama dalam satu tim, mana sih mereka yang kemudian mereka bisa menjalin relasi pertemanan dan sebagainya, itu yang menjadi penting hari ini. Karena semakin banyak kita bermain gadget ya hari ini ya, anak kecil aja sekarang bermain gadget, mereka udah jago dan sebagainya, itu membuat akhirnya efeknya kayak orang seneng Mobile Legends dan sebagainya, itu kan efeknya kan sering main game itu kan secara agresi kan, mereka ingin menang, mereka ingin, kalau kalah mereka marah dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya sisi-sisi negatif dari perkembangan teknologi. Dan itu ketika mereka bekerja, kalau itu terbawa, kalau ada masalah marah-marah dan sebagainya, itu yang kemudian perusahaan tidak suka atau perusahaan menghindari itu. Makanya kemampuan interpersonal kita itu yang harus kita tingkatkan di sini. Masa skill dan sebagainya, orang sekarang bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Sosial media yang sekarang ada, teknologi dan sebagainya, itu memudahkan kita untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Berarti kita harus peka sama flexibilities itunya Pak ya? Flexible, betul sekali.
Saya menarik sih bahwa interpersonal itu tadi juga penting, karena kalau saya baca dari banyak literatur, rata-rata yang harus kita utamakan dalam menghadapi industri 4.0 itu literasi digitalnya, Pak. Jadi kita harus pintar mengoperasikan, harus memahami tools-tools digital dan lain-lain. Tapi ada yang menarik dari statement Bapak tadi, bahwa kita harus juga mengutamakan karakter kita sebagai seorang pekerja, ya Pak ya. Mungkin ini sih Pak, karena kita waktunya nggak lama juga di sini. Saya pengen minta tips dan trik Bapak gitu, agar para seseorang yang bekerja di dalam profesi psikologi itu tetap bisa eksis, tetap bisa memiliki daya saing yang tinggi juga. Itu gimana Pak menurut Bapak? Sebenarnya kemarin kayak itu juga mereka menekankan adanya kualifikasi lah yang sekarang sangat dibutuhkan oleh para calon-calon tenaga kerja ketika di masa revolusi industri atau pasca pandemi. Itu mereka nyebutnya 4C. 4C yang pertama itu mereka harus kreatif. Nah, kreatif itu misalkan kita melihat, oh ternyata hari ini tuh yang dibutuhkan di di pangsa pasar itu seperti ini. Nah, akhirnya ketika kita tahu kebutuhan, kan kita akhirnya kreatif untuk bagaimana kita bisa memudahkan misalkan konsumen untuk bagaimana mereka tidak datang ke tempat, atau misalkan hari ini itu karena ada pandemi itu kita susah berinteraksi, bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi yang kemudian memudahkan kita manusia. Artinya kreatif itu bukan berarti kemudian kita kuliah di salah satu jurusan kemudian pasti kreatif, kan enggak. Tapi kreatif itu bagaimana kita melihat potensi, bagaimana kita melihat peluang-peluang itu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat peluang? Ya kita terus belajar. Kita membaca misalkan artikel, kita membaca berita bahwa hari ini tuh kondisi di tempat kerja itu seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita melihat peluang? Oh, ternyata di tempat kerja itu membutuhkan misalkan mereka kesulitan nih untuk psikotes. Oh, saya tak bikin aplikasi misalkan ya. Nah, ada inovasi-inovasi kan di kreatif. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk critical thinking. Nah, bagaimana kita berpikir secara kritis. Nah, ketika kita dimasuk di dunia kerja misalkan, itu kan kita dituntut untuk kita tidak hanya misalkan ada instruksi kita langsung percaya atau mengikuti, tapi kita bagaimana kemudian kita bisa berpikir untuk mengogulkan satu tugas misalkan, bagaimana kemudian kita misalkan bertemu dengan satu masalah, kita bisa menghadapinya, kemudian kita itu kan kita berpikir secara kritis. Kemudian kemampuan yang ketiga itu adalah komunikasi. Nah, makanya yang saya penting termasuk interpersonal. Nah, nanti yang keempat juga berhubungan dengan interpersonal. Bagaimana ketika kita berkomunikasi, ketika kita bekerja di perusahaan atau di lembaga, kita kan nggak bekerja sendiri. Iya, betul. Nah, kita bekerja dengan orang lain. Nah, bagaimana cara komunikasi kita? Apalagi orang psikologi ya. Orang psikologi sebenarnya harus tahu lah bagaimana misalkan kita komunikasi dengan orang, kemudian orang yang kita ajak komunikasi kok kayaknya nggak nyaman sih. Nah, misalkan itu kan kita sebenarnya sudah bisa melihat karena bagaimana sebenarnya kita cara-cara efektif kita berkomunikasi. Nah, komunikasi itu bukan hanya dengan kerja tapi juga dengan misalkan customer. Bagaimana komunikasi yang efektif, bagaimana kira-kira karakter masing-masing budaya itu cara komunikasinya. Di Indonesia saja misalkan antar suku misalkan ya, itu cara ngomongnya beda ya, karena beda orang, budaya. Ya, orang Jawa misalkan, misalkan orang Jogja misalkan dengan orang luar Jawa misalkan, kadang orang anggenya kan mungkin padahal itu sebenarnya karena logat ya Pak ya. Iya, logat dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kita cara komunikasi kita dengan pimpinan, dengan sesama teman itu kan nggak bisa sama. Mungkin kita kalau waktunya ngopi selesai kerja kita bisa lah, tapi kan kalau waktunya kerja itu kan harus kita bisa harus bisa berjalan. Itu cara komunikasi ya. Nah, kemudian yang keempat adalah collaborate atau saling berkolaborasi. Nah, bagaimana hari ini karena kita tidak terpisahkan ya, karena perubahan zaman teknologi sebagainya memudahkan kita untuk berkolaborasi, akhirnya
membuat seseorang yang kemudian tidak bisa berkolaborasi itu yang akan mati. Karena hari ini kita sangat diuntungkan ya, karena kita hari ini misalkan pengen kolaborasi lah, misalkan riset misalkan dengan orang yang luar negeri misalkan, kita mudah. Kemudian karena itu teknologi yang kemudian mendekatkan kita. Nah, kolaborasi ini menjadi penting. Misalnya kita punya project power misalkan, akhirnya kita bisa kalau kita bisa berkolaborasi, inovasi kita diterima oleh satu pangsa pasar, tapi bisa diterima oleh banyak. Itu menarik. Menarik itu Pak 4C. Itu penting banget nih untuk Psycho Friends semua untuk perhatikan itu 4C itu tadi, kreatif, critical thinking, kemudian komunikasi dan juga kolaborasi. Nah ini karena waktunya sudah terbatas ya Pak ya. Sebenarnya ini asik banget kalau diobrolin secara lanjut lagi gitu. Tapi semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya Pak. Siapa tahu nanti ada episode sambungan ya. Dan terima kasih untuk Psycho Friends semua yang sudah nontonin kita sampai akhir. Dan jangan lupa juga tolong di subscribe channel kita. Jangan lupa juga nantikan episode 4-nya. Dan mungkin kalau misalkan mau tahu Bapak ya secara keseluruhan, boleh nih datang ke UIN Malang, jadi boleh tanya-tanya. Atau mungkin Instagramnya Pak, biar akses juga nih Pak. Iya, Instagramnya ya sama dengan namanya ya, Iqbal Hababi ya. Ya sudah, terima kasih ya teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di Topsy di episode 4. Dan jangan lupa tadi juga follow juga Anchor kita dan juga Spotify kita. Oke, Lina pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.